Ini merupakan episode awal film misteri Gunung Merapi, di mana pada saat itu terlihat Mak Lampir sebagai ketua perguruan anggrek jingga sedang berada di markasnya yang terletak di lereng Gunung Lawu bersama dengan para pengikutnya. Nenek tua penganut aliran sesat itu pun dengan jumawa mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dengan ilmu hitam yang dimilikinya saat ini, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu membunuhnya dan ia akan malang melintang dalam keabadian. Sehingga kemudian Mak Lampir memerintahkan kepada seluruh pengikutnya supaya menebar kejahatan di muka bumi ini sesuka hati mereka. Sementara itu, di sisi lain, di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Demak, tampak Sultan Demak, yaitu Raden Patah, sedang berunding dengan para penasihat dan penggawanya, serta para kiai tentang adanya perguruan dari lereng Gunung Lawu yang mengajarkan ajaran sesat yang dipimpin oleh Mak Lampir. Raden Patah pun menyatakan bahwa Mak Lampir harus segera ditangkap sebelum semuanya terlambat. Ia pun kemudian memberikan mandat kepada Sunan Kudus yang pada saat itu juga sedang berada di tempat itu guna memutuskan siapa yang pantas untuk menyandang tugas penting tersebut. Syekh Sunan Kudus, siapakah yang paling pantas untuk memimpin penyerbuan ke perguruan sesat di lereng Gunung Lawu itu? Bisa mendengar suaraku, Kiai Ageng Prayogo. Saya mendengar suara Kanjeng Sunan. Jelas sekali. Aku ingin menunjuk Kiai Ageng untuk mengemban tugas penumpasan ini. Perjuangan fisabilillah tidak mungkin saya tolak. Sekiranya Gusti Sultan berkenan, penyerbuan ke perguruan sesat itu sebaiknya dipimpin oleh Kiai Ageng Prayogo. Ya, setelah mendapat petunjuk melalui sebersit sinar di kepala salah satu muridnya, Sunan Kudus pun memutuskan untuk mengutus Kiai Ageng Prayogo guna memimpin penyerangan ke perguruan sesat anggrek jingga. Raden Patah yang mendengar pernyataan Sunan Kudus pun langsung menyetujuinya, sebab ia tahu bahwa Syekh Sunan Kudus tidak akan salah pilih dalam hal penting tersebut. Sultan Demak itu pun kemudian menanyakan kesiapan Kiai Ageng Prayogo tentang mandat penting itu. Dan jelas sang Kiai pun siap melaksanakannya. Namun ia menyerahkan waktu pelaksanaannya terhadap Sunan Kudus. Sunan Kudus pun selanjutnya memberitahukan bahwa mereka harus menyerang markas Mak Lampir di saat bulan purnama sedang pada puncaknya. Kini kita kembali lagi ke markas perguruan anggrek jingga, di mana pada saat itu Mak Lampir sedang mencoba untuk melihat Raden Patah dengan kaca penggala kebanggaannya, di mana dengan kaca setan tersebut ia akan mengetahui tentang hal yang diinginkannya, termasuk tentang penyerangan yang akan dilakukan oleh Sultan Demak terhadap perguruannya. Berangkatlah Kiai Ageng Prayogo. Pimpinlah pasukan Demak. Laksanakan tugas lu. Menumpas durjana angkara murka, penyebar malapetaka bagi kedamaian umat manusia di muka bumi ini. Hancurkan perguruan sesat. Binasakanlah malam. Baik, Kanjeng Sultan. Setelah mengetahui niat Raden Patah atau Raja Demak, Mak Lampir pun marah besar dan bersumpah bahwa ia juga akan menghancurkan kerajaan Demak. Serta ia juga berjanji akan membunuh Kiai Ageng Prayogo sebelum murid Sunan Kudus itu datang menyerang perguruannya. Benar saja, pada malam itu Kiai Ageng Prayogo pun sedang masuk ke dalam bilik tidurnya dan segera merebahkan badannya. Namun, ia merasakan ada hawa yang tidak beres dan janggal, sehingga ia pun bangun dari tidurnya untuk melihat keadaan sekitar. Selanjutnya, sang kiai pun seperti mendengar suara aneh dan ia pun menuju ke satu ruangan yang dianggapnya mencurigakan. Di sana ia pun menemui getaran-getaran gaib yang membuat barang-barang di ruangan tersebut bergetar hebat dan bergerak-gerak sendiri.
ia merasa seperti mendapat kiriman ilmu hitam dari seseorang karena tawa orang tersebut pun sempat terdengar di telinganya. Kemudian Kiai Ageng Prayogo pun segera menyambut serangan gelap tersebut dengan ilmu matang yang telah dikuasainya. Serangan seekor kucing siluman yang berubah menjadi ular itu pun cukup merepotkan sang kiai. Namun kemudian dengan zikir dan doa yang ampuh, Kiai Ageng Prayogo pun mampu memusnahkan sihir mak lampir yang menyerangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya kau sedang dicoba oleh musuh. Benar, Kanjeng Sunan. Ya, ternyata Sunan Kudus pun telah mengetahui kalau muridnya itu baru saja mendapat serangan dari musuh. Kemudian Sunan Kudus pun kembali memperingatkan bahwa musuh mereka kali ini bukanlah orang sembarangan karena ilmu hitam yang dimiliki mak lampir sudah sangat sempurna. Di sisi lain, mak lampir pun ternyata masih memantau pergerakan Kiai Ageng Prayogo dan ia pun menjadi kaget bukan main setelah melihat kehadiran Sunan Kudus di sana. Nenek tua itu pun sadar dan merasa bahwa ia tidak akan mampu menandingi kedikdayaan Sunan Kudus. Selanjutnya, ia pun berpikir bahwa ia harus meminta bantuan orang lain yang kemungkinan bisa mengimbangi ilmu Sunan Kudus. Setelah menimang-nimang sebentar, mak lampir pun akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan pada Nyi Roro Kidul, raja dari segala raja jin yang menguasai laut daerah kidul. Gusti Roro Kidul. Gunakan tongkat itu sebaik-baiknya. Insya Allah berhasil. Mak lampir itu tidak bisa mati. Karena dia menguasai Kala Pralaya Braja, gabungan Rawa Rontek dan Braja Waluya. Lalu harus dengan cara apa membinasakannya? Buatlah peti dari kayu besi hitam. Lalu pantek ke empat sudutnya dengan pantek emas. Terima kasih atas nasihat Kanjeng Sunan. Besok akan kami buat. Kini kita menuju daerah tepian Laut Kidul, di mana pada saat itu mak lampir beserta para anak buahnya sedang mengadakan upacara pemanggilan Ratu Laut Kidul. Tak lama kemudian, laut pun tampak terbelah dan dari tengah-tengah samudra muncullah Ratu Laut Kidul beserta para pengawalnya. Perlahan-lahan, ratunya para jin itu pun berjalan mendekat ke arah gerombolan mak lampir yang telah menantinya. Setelah sampai, Nyi Roro Kidul pun menanyakan tentang keperluan mak lampir sehingga ia harus bersusah payah untuk memanggilnya. Kamu terlalu banyak musuh. Tapi kali ini musuh hamba ingin memusnahkan hamba. Siapa? Sunan Kudus. Lebih baik kau mengalah, lalu minta ampun. Aku yakin Sunan Kudus akan mengampunimu. Tidak mungkin, Gusti Ratu. Mereka bersumpah akan membinasakan hamba. Ya, Ratu Laut Kidul itu pun menyadari dan telah mengetahui siapa Sunan Kudus sebenarnya, sehingga ia pun menyarankan si lampir agar meminta maaf kepada guru besar umat Islam tersebut. Akan tetapi, ketua perguruan Anggrek Jingga itu pun memelas supaya Ratu Laut Kidul mau membantunya untuk memberikan sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan Sunan Kudus. Sebab ia merasa bahwa hanya Nyi Roro Kidul lah yang mampu menandingi kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Kudus. Di sisi lain, terlihat Kiai Ageng Prayogo sedang mempersiapkan peti mati untuk mak lampir sesuai dengan perintah dari Sunan Kudus. Karena hanya dengan peti mati dengan pantek emas itulah ia akan dapat mengalahkan mak lampir.
Melihat kegigihan dari Mak Lampir, akhirnya Nyi Roro Kidul pun luluh juga. Hingga kemudian ia pun memberikan sebuah senjata hebat kepada pimpinan golongan sesat tersebut. Tolonglah. Ini untukmu. Terima kasih Gusti Ratu. Jalan. Pada hari itu, akhirnya Kiai Ageng Prayogo pun mulai menunaikan tugasnya guna memimpin para pasukan Demak untuk menyerang dan menghancurkan padepokan sesat Anggrek Jingga. Mereka pun berjalan menuju arah timur, sebab padepokan Mak Lampir itu terletak di daerah lereng Gunung Lawu. Mereka pun tak lupa juga membawa peti mati yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, mereka pun akhirnya mulai memasuki kawasan Gunung Lawu. Namun, baru beberapa saat mereka memasuki hutan itu, Kiai Ageng Prayogo pun merasa curiga karena ia merasa ada sesuatu yang buruk telah mengintai mereka. Ya, ternyata benar perkiraan sang kiai bahwa bahaya telah mengintai mereka. Namun, orang-orang tak dikenal yang ternyata para murid Mak Lampir itu pun mampu mereka atasi dengan mudah. Sementara itu, Mak Lampir yang sedang berada di markasnya pun sedang mendapat laporan dari para muridnya bahwa pasukan Demak sudah datang dan memasuki wilayah kekuasaan mereka. Mereka pun telah berusaha untuk menghambat, namun pasukan Kiai Ageng Prayogo terlalu sulit untuk diusik, sehingga mereka pun gagal melakukannya. Mak Lampir yang mendengar penuturan murid-muridnya itu pun menjadi murka, dan ia pun langsung memerintahkan mereka untuk kembali menyerang pasukan Demak tersebut dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, ternyata Kiai Ageng Prayogo dan pasukannya pun telah memasuki wilayah perguruan Anggrek Jingga. Mereka pun berhenti setelah melihat orang-orang perguruan sesat tersebut keluar dari Perguruan sarangnya. sesat. Aku diperintahkan untuk menghancurkanmu. Kau yang akan kuhancurkan. Allahu Akbar. Ya, akhirnya pertempuran besar dua golongan pun terjadi. Kiai Ageng Prayogo tampak sangat bersemangat untuk menundukkan pasukan Anggrek Jingga secepatnya. Begitu juga dengan Mak Lampir. Di setiap kelebatannya pun pasti menimbulkan korban di kubu kerajaan Demak. Mereka berdua tampak sama-sama kuat dan hebat. Namun tak lama kemudian, Mak Lampir pun mengeluarkan sebuah senjata pusaka berupa cambuk yang beberapa waktu lalu diberikan oleh Nyi Roro Kidul kepadanya, sehingga hasilnya pun luar biasa. Sekali cambuk itu dilecutkan, maka akan menimbulkan suara letupan yang sangat keras dan diikuti oleh korban-korban berjatuhan. Ketua Anggrek Jingga yang sombong itu pun semakin membabi buta. Entah sudah berapa orang dari pasukan Demak yang tumbang dibuatnya. Mak Lampir yang tiada ampun itu, Ki Ageng Prayogo pun segera turun tangan untuk menghalangnya, juga menggunakan senjata kudus.
Sejauh ini, pertarungan keduanya pun tampak masih berimbang. Tawa Mak Lampir pun pecah setelah berjalan puluhan jurus. Namun Kiai Ageng Prayogo masih belum mampu sama sekali untuk mendaratkan satu pukulan pun di tubuhnya. Bahkan justru cambuk di tangannya mampu membuat sang kiai kerepotan setelah terkena lilitannya. Akan tetapi, hal itu pun hanya berjalan sebentar saja. Dan selanjutnya, Kiai Ageng Prayogo telah mengeluarkan jurus maut. Akhirnya, sang kiai pun berhasil menjebak Mak Lampir untuk masuk ke dalam peti mati yang telah dipersiapkan sebelumnya. Murid-muridnya yang sejak tadi telah menanti momen tersebut pun segera bergerak cepat menyambut jatuhnya peti mati itu, sehingga Mak Lampir tidak akan bisa melepaskan diri dari dalamnya. Selanjutnya, Kiai Ageng Prayogo pun membawa peti itu untuk masuk ke dalam gua markas perguruan Anggrek Jingga. Di sana mereka pun menemukan tempat pemujaan Mak Lampir beserta patung-patung sesembahannya. Mereka pun menaruh peti tersebut tepat di depan patung yang paling besar yang berada di tengah-tengah. Dan setelah itu, Kiai Ageng Prayogo pun segera merapal doa dan kemudian menghancurkan patung-patung terkutuk itu.